حي على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita lanjutkan insyaallah kajian kitab Kifayatul Akhyar. Masalah yang akan kita angkat dari kitab ini insyaallah mulai dari fara' law wajada ma'an la yakfihi aw turaban la yakfihi. Kalau misalnya dia tidak menemukan, cari sebelum najasat. Cari sebelum cari najasat, ada najasat enggak? Enggak ada di versi najasat gitu, tentang najis. Pasal tentang najis. Kamu enggak? Tahu, sini. Mana? Ini daftar di sini. Iya, nih izalatun najasah. Antum gimana? Izalatun najasah. Lihat enggak? Nah itu satu halaman sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis pas banget ini. Ayo. Bukhari musta'id. Itu ana juga nih. Dah sini antum ganti dan aja deh. Baik. Udah kelas ketemu? Jangankan fikih, yang lain juga antum salah. Ya. Fara' law wajada ma'an la yakfihi aw turaban la yakfihi. Kalau misalnya dia menemukan air yang tidak mencukupinya atau menemukan debu yang tidak mencukupinya, apa yang harus dia lakukan dalam rangka taharah bersuci ya? Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala لو لم يجد الجنب أو المحدث إلا ماء لا يكفيه وجب عليه استعماله على الراجح. Kalau misalnya orang yang junub, baik laki atau perempuan, awil muhdits yang berhadas, baik laki ataupun perempuan, tidak menemukan illa ma'an la yakfi, kecuali air yang tidak cukup buat dia. Ya, dia menemukan air, namun airnya enggak cukup untuk dipakai bersuci secara total, secara keabsahan bersuci. Maka apa yang dia lakukan? Wajib alaihi isti'maluhu 'ala rajih. Wajib atasnya untuk menggunakan air tersebut, dan ini sesuai dengan pendapat yang rajih dalam mazhab. Wa yajibu tayammumu lil baqi, dan wajib baginya untuk bertayamum
Untuk apa? Untuk yang sisanya yang tidak kena dengan basuhan air. Paham nggak? Ngerti nggak? Masa belum ngerti antum? Pikiran antum jangan kemana-mana. Setelah apa? Pakai ini ya, pakai ini. Biar oke. Kalau misalnya orang junub nih atau orang berhadas. Kalau junub kan berarti mandi junub. Berhadas berarti kan wudu dia. Baik yang junub ataupun yang mau wudu dah. Itu nyari air, tapi nggak ketemu kecuali sedikit dan nggak cukup buat memenuhi keabsahan mandi junub ataupun wudunya. Piye, ngerti? Nah, sekarang dia itu tetap gunakan air itu apa enggak gitu loh. Kan wah ini enggak. Dia cuma nemuin misalnya kurang dari sebotol aqua untuk wudu. Paham? Segini doang. Di kecil banget lah. Ya diginiin juga ya udah tumpah semua gitu loh. Oke. Dia tetap enggak wajib enggak dia untuk menggunakannya dalam mazhab. Maka dikatakan di sini wajib alaihi isti'malu, tetap wajib untuk menggunakannya untuk wudu. Nah, lah kan berarti kan karena enggak cukup. Nah, namanya juga wudu kan dimulai dari dalam mazhab Syafi'i mulai dari membasuh wajah. Itu wajibnya. Wajib wajah, basuh tangan, usap kepala. Ternyata kakinya belum. Enggak cukup ya. Maka wajib tayammumu lil baqi, maka wajib untuk dia mentayammumi anggota tubuh yang sisanya yang kaki itu. Paham enggak? Berarti jangan berantem. Hah? Jadi kakinya itu diusap pakai kuku. Bukan. Tapi tayamum wajah dan ini. Itu sebagai badal untuk kaki yang tidak kena air. Gimana? Paham? Paham Ziad? Iya. Enggak. Itu sebagai badal pengganti untuk kaki. Oke? Iya. Ya. طيب ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه وجب استعماله على المذهب. Kalau misalnya dia tidak menemukan kecuali ini another case, yaitu kasus lainnya nih. Kalau tadi masalah air, dia nggak ada air dan sekarang dia nggak menemukan turab yang mencukupi, kecuali yang ya ada turab, ada debu tapi tidak mencukupi. Gimana? Dalam mazhab disebutkan wajib isti'maluhu, wajib untuk menggunakannya. Alal mazhab. Gitu dalam mazhab. Ya. Hanya saja emang masalah ini masalah yang jarang, itu pertama. Dan insyaallah masalah seperti ini kan tinjauan ya. Orang merasa ada atau enggak turab, dan kalau ada cukup atau enggak itu relatif, kadang tinjauan dari orang. Contohnya kalau dia di pesawat susah untuk memprediksikan, misalnya kayak ada air. Misalnya ya, enggak ada air dan di kamar mandinya juga enggak ada air misalnya. Ada air minum tapi ini buat minum. Itu enggak harus. Karena untuk bekal. Gimana? Turab di mana nyarinya? Di sendal. Masa ngumpulin sendal orang semuanya? Enggak. Ya orang-orang semua juga butuh turab untuk sholat, untuk wudu, untuk tayamum. Nah, seperti ini juga hal yang nisbi, relatif. Jadi, adapun kita hikayatkan pendapat mazhab di sini, wajib untuk menggunakan turab walaupun tidak cukup untuk memenuhi wajah dan tangan.
وكذا لو كان عليه نجاسات فوجد من الماء ما يغسل بعضها وجب غسله على المذهب. Begitu pula kalau misalnya ada najis yang nempel pada dirinya atau pada pakaiannya atau pada tempat sholatnya, maka dia kemudian menemukan air yang hanya bisa menghilangkan atau membasuh sebagian dari tempat yang terkena najis tersebut, maka tetap wajib untuk mencucinya sesuai dengan pendapat mazhab. Wajib ghusluhu al mazhab. Faham? Gimana? Kif? Kurang? Antum pengennya dana apain supaya enggak kurang? Nah, gini ikhwan, dalam mazhab Syafi'i dan keumuman mazhab ulama, baik Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabila, salah satu pendapat di mazhab Hanbali, bahwasanya najis itu harus dihilangkan dengan ma' mutlak juga, air mutlak. Oke? Paham di sini? Sampai sini paham? Nah, antum terkena najis misalnya di tangan antum dan cukup banyak najis itu. Mungkin antum udah gini-giniin, tapi kan masih banyak sisanya, ya basahannya atau apa lembapannya atau misalnya lah. Nah, antum tahu dalam mazhab ini menghilangkan najasah harus dengan ma', dan ma' tersebut ma' mutlak. Maka ma' yang dimaksud sini ma' mutlak, ya, bukan ma' apapun ma' gitu, ma' comberan, ya, apalagi ma' comblang, ya, enggak. Maka kemudian antum cari ma', fa wajada minal ma'i ma yaghsilu ba'daha. Ya, dia nemukan ma', tapi yang tertemukan ini hanyalah mampu menghilangkan atau mencuci sebagiannya saja, saking dikitnya air itu, ya. Taib, gimana? Apakah antum tetap wajib untuk berupaya membasuh, mencucinya? Tetap wajib gak? Tetap wajib dalam mazhab. Oke? Karena minimal ada upaya semaksimal yang antum bisa. Ada berapa kasus yang udah kita bahas di sini, ikhwan? 3 kasus. Kasus pertama, orang junub atau berhadas tidak menemukan air kecuali sedikit sehingga tidak cukup, tetap wajib untuk menggunakan air. Taib, orang ini junub ataupun berhadas kecil, dia enggak dapat air. Dia cuma mencari debu, ternyata tertemukan debu, cuman debunya ini enggak bisa mengarsir semua bagian tayamum. Oke, tetap wajib atau enggak? Dalam tetap wajib. Taib, kasus ketiga yaitu dia terkena najis. Kemudian nyari air dan ternyata dapat air cuman segitu tok, setengahnya, enggak bisa untuk semua bagian najisnya, bagian terkena najisnya. Maka wajib enggak dia untuk mencucinya? Tetap wajib semampunya dia. Oke, itu tiga kasus. Falau kana muhdithan aw junuban wa alaihi najasatun wa wajada ma yakfi ahadahuma. Ini kasus keempat. Ghasala an-najasata thumma tayammama li'anna an-najasata la budda laha minal ghasl. Kalau misalnya dia seorang muhdits atau orang yang sedang junub dan dia terkena najasah. Oke, pahami baik-baik. Dia itu berhadas, entah karena kencing atau kentut atau tidur lelap atau dia junub. Berarti kan imma dia wajib wudu, imma dia wajib mandi junub, ya. Nah, dalam kondisi berhadas seperti itu, dia juga nempel pada tubuhnya najasah. Ngerti? Ngerti kan? Nah, gitu ya. Jadi dia kondisinya ghairu tahir, ya, secara hadas, dan dia juga ghairu tahir secara najasah.
Nah, kan otomatis dia harus membersihkan keduanya ya. Oke, anggaplah dia tadi habis tidur lelap, subuh-subuh nih tidur lelap ya, sebelum subuh maksudnya. Nah kemudian pas dia bangun, harusnya dia sholat apa? Subuh kan? Beranjak sholat subuh. Dia berhadas nggak? Berhadas kecil. Berarti wajib atasnya wudu. Tapi pas dia lihat tangannya ternyata penuh dengan tinja misalnya. Penuh dengan tinja, oke? Berarti di sini ada dua hal yang harus dia beresin, yaitu bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari najis. Oke. Pakai apa bersuci dari hadas kecil dan najis? Pakai air apa? Air mutlak. Oke. Kalau antum nemunya Sprite atau Coca-Cola, sah tidak? Tidak sah. Maka nyari air. Wa wajada ma yakfi ahaduhuma. Antum nemu air. 1 gelas aqua itu cukup untuk salah satu dari keduanya. Yaitu cukup untuk misalnya wudu tok misalnya. Atau cukup untuk ghuslun najasah tok misalnya. Lah, ini kan gimana ya, tabrakan lah. Kita nggak bisa, kalau ini contoh aja ya, karena kenyataannya nggak gitu kan. Air banyak, nggak contoh aja. Maka mana yang harus lebih antum beratkan? Maksudnya lebih antum dahulukan, yaitu ghasalan najasata thumma tayammama. Yang lebih antum titik beratkan di sinilah antum mencuci atau membasuh yang najis itu, dicuci. Lah terus wudunya gimana, kan habis airnya? Tayamum. Jadi dahulukan membasuh najisnya tersebut, mencuci najis. Gitu ya. Li'anna najasata la budda laha minal ghusli, karena yang najis ini enggak bisa diganti dia. Ya. Antum kena tinja terus antum beleberin pakai debu. Ya sama aja tetap di situ. Karena najasa ini ainiyah dia. Adapun kalau misalnya hadas ya dihilangkan, itu maknawiyah insyaallah. Bisa diganti dengan tayamum. Apakah menghilangkan najasah bisa diganti dengan tayamum? Oh, luar biasa ini Syekh. Tadi yang soal di sini antum bukan? Oke, begitu ya. Li'anna najasata la budda laha minal ghusli, karena najis itu harus dicuci. Ya. Kemudian kata muallif rahimahullah, la walau jazal musafiru bima'in fil waqti falam yatawadda minhu falamma ba'uda anhu tayammama wa shalla jaza fala i'adata alaihi fil madhhab. Kalau misalnya jaza di sini jazal musafiru bima'in, yaitu ay marra bimakanin fihi ma'. Kalau misalnya seorang musafir itu melewati tempat yang ada airnya di fil waqti. Apa arti fil waqti sini? Artinya fi waqti shalah, di waktu salat. Oke, paham? Waktu salat nih. Dia lewat tempat yang di situ ada airnya, rest area atau apa gitu. Falam yatawadda minhu, dia enggak berwudu pas waktu itu. Ini musafir ya. Musafir diwajibkan sholat berjamaah enggak? Enggak wajib. Diwajibkan sholat pada waktunya dalam artian enggak boleh qasar? Boleh qasar, boleh jamak ya. Boleh jamak takhir, boleh jamak taqdim. Oke. Ini musafir ini jalan gitu, naik mobil atau naik motor lah. Lewat tempat yang ada airnya di waktu awal sholat. Falam yatawadda minhu, dia tidak berwudu. Falamma ba'uda anhu tayammama wa shalla jaza. Dan lewat tempat yang berair tersebut, dia pengen sholat tapi tidak ada air, maka dia tayamumlah dan dia sholat.
Boleh tidak? Jaza, boleh. Fala i'adata alaihi 'alal madhab, maka tidak wajib untuk mengulangnya sesuai dengan pendapat madhab. Pandangan madhab. Itu musafir. Maka di sini hukumnya diikat dengan keadaan safar, bukan seluruh keadaan, bukan orang kayak kita mukim biasa. Ya, karena musafir lagi pergi jauh dan dia mendapatkan uzur akan hal itu. Ya. Jadi nanti kalau misalnya nih antum kok ke Jambi naik apa? Pesawat ya? Enggak pernah naik ALS gitu. Enggak mau ya? Anda bayarin? Oh. Enggak usah. Alhamdulillah. Emang enggak mau juga sih Ana. Ya. Misalnya antum pergi kemana? Antum kemana? Pekalongan, Tegal. Tapi kalau Tegal itu sore ya biasanya. Atau ada yang siang? Oke. Jam 9 antum berangkat ke Tegal. Sampai Tegal kira-kira jam 4 enggak? Naik motor. Masya Allah. Enak ya? Capek? Masuk angin enggak? Kadang-kadang. Oke. Antum jalan dari Duren Sawit menuju Pekalongan. Jam berapa? Jam 9. Misalnya aja, ya misal. Ada nggak di daerah lewat ini kan jalan biasa kan Bekasi terus nanti Indramayu gitu, Cirebon ya. Ada nggak daerah yang rata-rata hutan, maksudnya kebun-kebun? Enggak ya, rata-rata rumah ya. Udahlah nggak usah dijadiin contoh lah. Antum Jambi bukan? Naik ALS. Apa? Fami? Apa? Family Raya. Itu nama bis. Apapun itu namanya. Apapun itu namanya. Misalnya antum jalan dari sini jam berapa? Ke Jambi naik Family Raya itu. Subuh. Sampai sana 3 hari 2 malam. Masya Allah. Bukan kayak di SpongeBob 2 hours later. Oke, 3 hari 2 malam, Masya Allah. Nah, jalan kan, kemudian dari Jakarta menuju ke Merak itu, ke Banten itu, ada nggak daerah yang hutan? Banyak. Oke, antum udah lewat Lampung. Ternyata zuhur kira-kira di mana? Udah sampai Lampung belum? Udah sampai ke provinsi Lampung udah? Belum ya? Masih di kapal. Oke. Oh, itu berarti di kapal kan ada laut. Tinggal nyemplung dan nggak balik lagi. Nah, itu susah. Oke, anggaplah ini kan ada air kan ya? Di laut nih, di antara ini apa namanya? Selat apa namanya itu? Selat Sunda itu ya. Nah, itu kan air semua tuh. Antum wudu pun bisa itu kan ya? Iya kan? Iya, di kapal kan, antum wudu tinggal giniin air aja. Masyaallah. Ya, pokoknya adalah banyak ini wudu, bukan buat wudu tuh air banyak misalnya. Antum bisa berenang dan bisa balik lagi gitu. Iya, pas mau balik lagi ternyata udah tinggalan terus ada baling-baling kapal di airnya itu ya. Masuk situ. Itu ya, kalau orang mati tinggal nama, antum mati nggak ditinggal apa-apa, nama pun nggak dikenal. Nah, oke, antum berhasil bisa wudu di situ. Tapi kemudian nanti aja sholatnya lah, kan. Akhirnya jalan lagi sampai di Lampung jam berapa? Di pelabuhannya. Jelang asar. Taib. Sebelum asar. Itu pelabuhan kan juga banyak air ya. Terus saja antum. Terus diteruskan kan naik terus bis terus kan. Terus akhirnya dapat udah mulai hutan-hutan. Oke. Nah, antum baru mau mulai sholat di situ. Waduh, udah jam 5 nih. Jam akhir. Air buat minum. Kamar mandi terbatas
airnya, bahkan mungkin udah dan nggak ada misalnya. Oke? Jadi kasusnya tadi dia wal jazal musafir bima'in, dia melewati tempat yang ada airnya di waktu sholat. Nah kemudian dia nggak wudhu di situ. Setelah jauh dari tempat tersebut, dia malah mau sholat, kemudian tayamum dan sholat. Boleh nggak antum di situ tayamum? Padahal tadi udah ada tempat banyak air tuh loh, antum baru sekarang mau sholat. Paham nggak? Boleh nggak tayamum? Boleh nggak tayamum di sini? Boleh nggak? Dan lihat tadi faedah yang kita bahas tuh. Masa lupa, Allah musta'an antum nih. Tayamum jaza boleh. Fala i'adata alaihi al-madhhab, enggak harus antum ulang nanti di maghrib, diulang saat asar sama zuhurnya. Antum kan jamaat akhir. Antum boleh tayamum. Ya. Antum nyium aroma ana enggak? Kecium. Mantap. Enak enggak? Enak enggak? Masa? Antum coba. Coba, harus coba mumpung baju putih, mumpung. Itu tumpahin, pertama warnanya nggak bakal hilang di baju, kedua aromanya juga nggak bakal hilang. Jangan banyak-banyak. Dah, balikin. Udah nggak usah balikin. Nah. Gimana rasanya? Di prank. Gimana, enak kan? Mantap ya? Hah? Enak kan? Iya sih. Ana malah nyiumnya ini kayak rumah orang zaman dulu. Ya kan? Yang masih tanah. Iya, nyium kayak gitu. Enak. Bagi yang suka. Kerasa ini nggak? Kerasa udah berusia nggak? Ya, udah berusia uzur ya, masya Allah. Pokoknya bau itulah, apa yang terasa tua itulah baunya. Baik, lanjut. Qala al-muallif rahimahullah, walau lam yajid ma'an wala turaba, kalau misalnya dia enggak mendapatkan air, tidak mendapatkan turab, berdebu. Fasahihu annahu yusalli li hurmatil waqti wa yu'idu, maka yang sahih dalam mazhab ini dia salat untuk hurmatil waqt. Apa ya? Untuk menjaga waktunya. Wa yu'id, dan mengulang salatnya dalam mazhab ini, dalam mazhab Syafi'i. Wa salatuhu tusafu bis-sihhah, dan salatnya tergolong sah. Walaupun ana lebih condong kepada iya salatnya sah dan tidak perlu diulang. Ngerti nggak contohnya gimana? Gambarnya ngerti ya? Dia nggak nemuin air, dia nggak nemuin turab. Ya mau gimana lagi? Dan ini waktu sholat dan bentar lagi mepet mau selesai waktu sholatnya, maka dia tetap wajib untuk sholat. Namun nanti kalau dia udah dapat air dan turab, ulang lagi. Tanpa wudu di sholat pertamanya, di waktunya. Oke? Contoh, naik kereta. Ya, naik kereta. Apalagi kereta ekonomi zaman 10 tahun lalu. Pernah kan atau enggak ya gimana kereta ekonomi dari Jakarta ke Jawa Tengah misalnya. Itu kan orang-orang bejubel gitu. Misalnya antum naik kereta Bengawan, namanya keretanya Bengawan dari Solo. Itu kereta malam. Sampai di Jatinegara kira-kira jam 6 misalnya ya. Misal sampai Jatinegara kira-kira jam 6. Nah, antum berarti jam 4-an kira-kira masih ada di mana? Masih ada di daerah mungkin mana ya? Karawang atau mana gitu kan? Ya mungkin ya. Atau sanaan lagi. Oke, ala kulli hal. Di dalam kereta itu
bejubel orang, bahkan antum nggak mendapatkan seat. Antum duduk tempat duduk antum di tempat lalu lalang para pedagang dan orang. Dulu kayak gitu dulu, sekarang nggak, alhamdulillah. Ya, duduklah antum di tengah-tengah situ sama banyak bejubel orang. Ya, dan kadang-kadang kan pedagang lewat tuh. Iya, antum sampai didudukin sama pedagang, wah lewat, nggak bisa tidur gitu kan. Mau wudu, ini waktu zuhur nih, jam 4:30 nih. Sholat yuk, zuhur lagi, zuhur, subuh, ya. Kita wudu. Taib, antum bisa nggak wudu di tempat itu sekarang tuh dengan orang duduk bejubel, tasnya di jalanan, sepanjang jalan tuh tas orang tuh. Wudu di situ bisa nggak? Nggak bisa. Lagi pula itu air minum kan buat antum minum. Wudu di mana? Normalnya di kamar mandi kereta, ya kan? Di tiap gerbong ada minimal 2. Oke. Antum pun ke kamar mandi kereta. Truk pas antum buka, isinya manusia juga. Iya benar, kayak gitu. Iya orang juga isinya. Dan antum mau wudu di situ nggak enak. Apalagi mau kencingin mereka, lebih nggak enak lagi kan? Antum buka keran pun nggak nyala kerannya. Itu kayak gitu ketika itu. Sekarang alhamdulillah udah membaik. Nggak ada air kan? Nyari debu juga susah misalnya. Ya. Tapi sebenarnya nggak susah sih. Antum malah debu doang itu isinya. Enggak, anggap aja turap ini nggak ada. Ya, jangan bilang ini eksekutif Ustaz, tapi penuh Ustaz. Enggak. Ya nggak ada turap misalnya. Gimana terus? Sementara ini waktu mepet nih, bentar lagi jam 5:30 nih, habis waktunya. Maka fayusalli li hurmati al-waqt. Untuk menjaga waktu salat dalam mazhab Syafi'i. Oke. Salatlah kemudian. Dan itu pun salatnya dengan uzur menghadap kemana-mana karena enggak susah dengan cara duduk bisa. Diri nggak bisa. Akhirnya salat. Selesai sholat nanti jam 6 sampai Jatinegara. Di stasiun Jatinegara antum wajib untuk sholat lagi nggak dalam madhab? Wajib. Wudu dulu tapi ya, wudu terus sholat. Paham sini ya? Gitu. Ya itu di antara contoh kasus. Tapi alhamdulillah kalau sekarang nggak bakal kayak gitu kok. Ya, alhamdulillah. Jadi tetap wajib sholat di waktunya dengan wudu. Karena air wudunya itu insyaallah ada lah di kamar mandinya. Wa salatuhu tusafu bisihah, salatnya tersifati dengan tergolong sah. Tapi wallahu alam ini pendapat mazhab ini. Yang ana lebih condong kepadanya adalah salatnya sah. Ya salatnya sah, tapi sah ini mujuzi. Tidak perlu diulang lagi. Ya. Gitu ya. Fa idza qadara 'ala al-ma'i a'ada wa in qadara 'ala at-turabi fa'al yu'id. Nah, di sini masalahnya kemudian. Kalau misalnya dia udah sampai tujuan, dia mampu nggak di waktu berikutnya, dia mampu mendapatkan air. Kalau mampu mendapatkan air, dia harus mengulang sholat tersebut. Ya, kayak tadi kasus Jatinegara tuh. Ya, wa in qadara 'ala turabi fa hal yu'id. Kalau misalnya dia mampu untuk mendapatkan turab, maka apakah dia perlu mengulang? Nazar, dia melihat. In qadara alaihi fi mawdi'in yasqutu bihi al-qada'u a'ada wa illa fala yu'id. Ini agak sedikit ya repot jadinya ya. Seandainya ya dilihat di sini, seandainya dia menemukan air itu di tempat yang menyebabkan kewajiban qada gugur, maka ia harus mengulanginya. Adapun jika tidak, ia tidak harus mengulanginya. Jadi kalau ini untuk Indonesia ini nggak bakal, Anda pikir nggak bakal relevan untuk kondisi Indonesia ya nggak? Relevan nggak kira-kira? Kita tidak menemukan air dan kita tidak menemukan debu. Bukan di dalam kendaraan, di umumnya kehidupan. Enggak bakal kan? Mesti imma ada air dan pasti di mana ada debu. Apalagi kalau daerah Cilengsi itu pasti banyak debunya. Ya. Ya kan? Iya.
Ya, antum nggak bisa tayamum di Cilengsi. Ya. Apa juga di Bekasi, ya. Iya. Debu banyak. Kalau nggak nemu di mana-mana, cari jalanan. Karena geradakan, nah itu pasti ada debunya tuh. Iya. Sebagaimana Anda bilang ke antum, ya tim sekalian. Kalau kita naik mobil ke Bekasi, terus kita tidur dan tiba-tiba mobil tersebut geruduk, berarti udah sampai di Bekasi. Ya, udah sampai. Nah, ada berapa orang Bekasi sini yang tinggal di Bekasi? Oh, ada 4 orang Bekasi. Bekasi, ya. Orang Bekasi. Antum Durian Sawit masuk Jakarta kan? Jakarta kan? Hah? Mana? Durian Sawit? Kurangan kota apa? Hutan. Tetap Bekasi ada. Tetap nisbatnya Bekasi. Nggak ada kota desa Sambodo baik semuanya. Oke, kita lanjut aja. Thumma faqidul ma'i wa turabi idza shalla hal yaqra'ul Fatihata idza kana junubah. Orang yang tidak mendapatkan air maupun debu, kalau misal dia salat, apakah dia baca Fatihah kalau dia junub? Nah, ini. Apa? Antum ini. Nah, perlu dilempar pakai handphone ya. Orang yang dia tidak dapat air, tidak dapat turab, berarti kan dia kan nggak bersuci. Nah, kalau dia sholat nih karena nggak dapat air, nggak dapat turab, pas sholat dan dia itu berhadasnya junub, kan junub ini dalam mazhab tidak boleh baca Al-Quran. Oke? Hal yaqra'ul Fatihata idza kana junuban. Kalau misal dia karena junub, dia boleh enggak baca Al-Fatihah di salatnya itu? Paham enggak kasusnya? Muqtada kalami Rafi'i fi hadha fi bab tayammum annahu la yaqra'uha wa ya'ti bidzikri wa tabi'ahu an-Nawawi. Konsekuensi dari perkataannya Rafi'i dalam Fathul Aziz dalam masalah ini, dalam masalah tayamum, bahwasanya orang ini tidak perlu membaca Al-Fatihah karena itu Al-Quran, melainkan dia ganti dengan zikir dalam salatnya. Ngerti di sini? Kenapa alasannya? Alasannya pertama, dia itu berhadas besar. Dan alasan kedua, hadas besar itu tidak membolehkan seseorang untuk salat dan juga baca Quran bahkan. Di dalam mazhab itu. Walaupun bukan junub, ya. Tapi yang sahih adalah junub, ya tidak boleh. Tapi untuk yang haid atau nifas boleh baca Quran. Oke, ini masalahnya. Wa ya'ti bidzikr, ganti dengan zikir. Ya, tapi kemudian, walakin sahhaha an-Nawawi fi bab al-ghusl annahu yajibu alaihi an yaqra' al-Fatihah. Tetapi Al-Imam Nawawi dalam suatu pendapatnya beliau lebih mensahihkan bahwa saya tetap wajib atas orang ini membaca Al-Fatihah. Itu. Mana yang lebih sahih insyaallah kira-kira? Allahu a'lam, mana lebih condong ke pendapat Nawawi, yaitu boleh dia atau wajib tetap baca Al-Fatihah karena ini darurat dia. Beda dengan keadaan orang yang junub dan dia bisa mandi kemudian dia baca surat, ini baru nggak boleh. Dan itu pun ikhwan, itu pun dikecualikan kalau membaca Al-Quran di sini maksudnya adalah memang suatu zikir yang memang ada syariatnya di waktu tertentu, maka sebenarnya boleh. Paham nggak? Ada qiraatul Quran secara mutlak tanpa diikat dengan syariat tertentu. Ada qiraah Quran yang terikat dengan syariat tertentu. Contoh apa? Baca ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah sebelum tidur. Itu baca Quran bukan?
tapi dia masuk ke wirid rutin atau wirid yang muqayyad dengan sebelum tidur, ya enggak? Taib, sebelum tidur kalau misalnya seseorang jima dengan istrinya, dia junub kan? Junub. Tapi dianjurkan baginya untuk wudu, ya kan? Sebelum tidur. Oke. Wudunya itu membuat dia bersih dari hadas besar enggak? Enggak, tetap dia berhadas besar. Tapi tetap enggak disyaratkan untuk dia membaca doa-doa sebelum tidur? Di antara zikirnya adalah tadi ayat kursi, 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Boleh enggak dia membacanya itu? Boleh. Tapi tidak megang mushaf, megang HP boleh. Ya begitu. Nah, maka zikir muqayyad qiraah Al-Quran dalam wiridan yang muqayyad ini insyaallah walaupun orang itu berhadas besar boleh untuk dibaca. Karena di sini wiridan yang khusus untuk tempat yang khusus. Oke? Maka wallahu alam ini boleh dia salat dia boleh dibaca Al-Fatihah. Kalau salat aja boleh karena emang enggak ada air, enggak ada turab, padahal dia junub salat. Maka dia juga boleh dong melakukan hal-hal yang terikat dengan sholat tersebut walaupun baca Quran. Iya, ngertos? Iya. Lah kalau misalnya antum zikir pagi petang, habis sholat asar tertibanya antum junub. Tapi ini petang nih. Nah antum kemudian melakukan amalan ya zikir. Di antara zikirnya apa ya kawan? Baca surat Qul Huwallahu Ahad, A'udzu birabbil falaq, A'udzu birabbin nas, ya. Oke, gimana itu? Boleh. Karena di sini masuk ke zikir yang muqayyad dengan zaman. Begitu ya. Cuman yang afdal tentu antum mandi junub dulu. Lagi pula ngapain sih junub sore-sore? Ngapain Miftah junub sore-sore? Kamu baru nikah kayak gitu antum. Kemudian kata Al-Imam Al-Hisni rahimahullah, walau tayammama an janabatin thumma ahdatha haruma alaihi ma yahrumu 'ala al-muhdits. Kalau misal dia tayamum karena junub, kan enggak ada air, mau dia tayamum, dia junub enggak ada air tayamum. Thumma ahdatha, kemudian berhadas lagi. Haruma alaihi ma yahrumu 'ala al-muhdits, maka haram atasnya hal-hal yang haram dilakukan untuk seorang yang berhadas. Ngerti? Misalnya dia malamnya ini junub, oke? Kemudian subuh dia enggak menemukan air. Dia mau sholat subuh, maka dia pun tayamum. Oke, sah tayamumnya. Nah, setelah tayamum di rumah, perjalanan ke masjid. Ternyata pas jalan ke masjid sakit perut. Ya, kemudian sakit perut dia langsung ke kamar mandi. Ini repot, kamar mandi enggak ada air terus kamar mandi. Nah, ini repot. Enggak usah ada ceritanya, enggak enak kok kayak gitu lah. Ya. Jangan enggak sampai BAB lah. Sakit perut, kemudian kentut dia. Maka dia berhadas. Maka tetap dia diharamkan atasnya melakukan hal-hal yang diharamkan untuk muhdits, yaitu jangan sholat dulu. Nah, lalu ngapain lagi? Saya barusan kentut, tadi saya udah wudu sebelum kentut. Ya udah, sekarang wudu lah. Udah wudu, bukan udah tayamum. Barusan kentut. Nah, terus habis itu saya ngapain dong? Ya udah, wudu bisa enggak? Enggak ada air. Ya udah tayamum lagi. Habis tayamum kentut lagi. Tayamum lagi. Jangan sholat dulu. Nah, gitu kan? Wala tahrumul qira'atu wala labthu fil masjid. Nah, orang seperti ini dia udah tayamum, tidak haram baginya membaca Al-Quran. Baca mutlak tidak haram. Iya. Dalam yang dimaksud di mazhab ini adalah baca Al-Quran di dalam sholat. Walaupun ini tadi pendapat yang Anda tidak pegang ya. Kalau misalnya seseorang udah tayamum, udah dia boleh di sholatnya baca Quran, di selain sholatnya baca Quran boleh. Nah, tidak haram juga dia untuk lubth fil masjid, berdiam di masjid. Ya. Padahal dalam mazhab tayamum ini bukan rafi'un lil hadath loh.
tapi hanya mubihun lil ibadat gitu, mubihun lis shalah. Thumma bi ru'yatil ma'i tahrumul qira'atu wa kullu ma kana haraman. Nah, kalau misalnya dia ngelihat ada air, maka enggak boleh baca Al-Qur'an. Dan segala hal yang seharusnya, ya segala hal yang diharamkan untuk orang yang berhadas. Paham enggak? Ana kasih contoh nih. Ya antum junub di rumah, kemudian nyari air enggak ada. Kemudian antum tayamum di rumah pakai debu. Jalan antum kentut, tayamum lagi ya. Masuk ke masjid ya. Oke, boleh. Salat 2 rakaat qabliyah subuh. Nah, selesai salat, habis salat kan doa. Masih lama nih, masih antum baca Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, ya, karena itu doang hafalannya ya. Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. Tiba-tiba hujan. Ya. Apa di sini kemudian? Biru yatil ma, dia melihat air enggak hujan itu? Melihat air. Tahrumul qiraah, enggak boleh baca Quran lagi. Lam yalid wa lam yakul lahu. Enggak boleh baca Quran. Paham ya? Otomatis kita yang batal. Iya, harus wudu. Berarti. Iya kan ada air genangan-genangan. Ya. Ya masa ya adalah genangan air. Emang ini prank apa? Ya ada. Wa kullu wa hatta yaghtasila, dan itu kan tadi kan dia junub, berarti membersihkannya mandi bukan wudu. Enggak usah ngomong Ustaz, tiba-tiba habis Ustaz airnya. Enggak ada, yakin enggak gitu. Iya tahu, tapi waktu itu ceritanya enggak gitu kok. Nah, maka dia mandi tuh. Maka dia mandi hatta yaghtasila ma lam yaqtarin bimani' imma syar'iyyin kal 'atash aw hissiyyin ka sabu' aw 'adu kama taqaddam. Dia wajib untuk mandi kan? Mandilah segera. Kecuali selama keadaan tersebut tidak dalam konteks adanya penghalang. Entah penghalang syar'i seperti 'atash. Atau itu apa? Haus. Ya. Apa urusan dengan bersin? Atau sini haus. Ya bisa bersin juga, cuman bukan itu artinya. Dia ada air nih, ngeliat air, tapi air tersebut air minum. Nah, jangan deh. Secara syar'i dia butuh. Maka udah, enggak usah. Ya, enggak dia tidak wajib untuk mandi karena air tersebut untuk apa? Untuk minum. Au hissi, atau mani' yang secara hissi, secara material, seperti sabu', binatang buas ya. Pas dia baca Al-Qur'an, lam yalid wa lam yulad, hujan tiba-tiba. Dia mau keluar, ternyata di luar ada macan. Ya kan? Ada macan nunggu dia, binatang buas. Oh, aduh, bahaya nih. Kalau saya keluar buat mandi junub, nanti saya dimandiin jadi jenazah nanti. Mati saya. Akhirnya lewat pintu yang sebelah sini. Ada Bu Maryam. Wah, ini ada najis baru lagi nih. Sabu atau adu ya, musuh. Jadi sabu macan, adu musuh. Abu Maryam. Enggak, adu ini musuh yang memang apa? Membahayakan. Adapun kalau musuh di sini adalah musuh bola, musuh apa enggak masalah. Ya. Oke. Kama taqaddam dan seterusnya. Mas'alatun hukmul wudu'i minal khabiyati al-musabbalah lisyurb.
Hukumnya berwudu dari air yang musabbalah lisyurb, yang memang diwakafkan untuk atau diperuntukkan untuk minum. Qal wajada al-musafiru 'ala at-tariqi khabiyatan musabbalatan lisyurbi la yajuzu lahu an yatawadda'a minha wa yatayammama li'annaha innama tuda'u lisyurbi. Kadza dzakarahu al-mutawalli war-ruhyani wa naqalahu 'anil ashabi wallahu a'lam. Ngerti enggak ikhwan? Orang musafir di jalanan, dia melihat khabiyah musabbalah, semacam galon atau persediaan air yang tertasbilkan atau diwakafkan untuk diminum, bukan untuk penggunaan selain minum. Itu dulu banyak tuh di zaman beliau dan zaman sebelumnya. Ya, antum melewati desa dan antum menemukan ya itu semacam itulah, galon atau dispenser kalau zaman sekarang. Tapi tujuannya itu kan buat diminum, bukan buat wudu. Oke? Di tengah jalan antum nemuin dispenser wakafan orang. Maka di sini enggak boleh antum menggunakan air tersebut untuk wudu, enggak boleh. Karena itu tidak sesuai dengan niatan pewakaf. Oke. Li'annaha karena itu innama tud'u lisyurb, karena itu ditampatkan di situ untuk diminum. Gitu, ya. Tapi insya Allah di Indonesia nggak ada kayak gini. Pertama, nggak ada air semuanya. Kedua, nggak ada wakafan kayak gini di Indonesia. Tapi di desa-desa kadang-kadang antum akan menemukan sendang atau beberapa daerah ada kerannya gitu. Biasa orang mandi di situ. Boleh nggak antum mandi junub di situ? Ya boleh. Karena itu tudo ditempatkan di situ bukan untuk minum kan? Walaupun boleh minum, fadhol, silakan mandi aja boleh pakai minum. Maka saat tafadhol antum mandi junub di situ. Ya. Tapi orang-orang pada heran, siapa nih mandi di sini? Pas nongol Abu Maryam ternyata, ngapain Pak? Mandi junub Pak? Oh, Masya Allah. Saya musafir Pak? Masya Allah. Gitu. Anda menemukan juga tuh kadang-kadang hal seperti itu, apa? Bukan hal. Tempat buat mandi orang. Ada di suatu desa di gunung ya, Ana waktu dakwah di sana. Dingin desa, Masya Allah. Menjelang sore kan Ana mau dakwah di situ sama teman Ana berdua. Ya itu mandi jadi semacam dia bukan kamar mandi. Dia semacam ada tembok-tembok ini, samping jalan tembok-tembok gitu. Dan itu ada air ngocor, ada air gitu, mandi orang. Perempuan desa mandi di situ. Dan di jalan ngobrol sama pemudanya, ngobrol biasa. Dan itu pemudinya lagi pada mandi di situ. Masya Allah, ngobrol biasa, nggak ada pikiran apa-apa. Entah karena polosnya atau karena apa. Kayak gitu di desa-desa tuh ada seperti itu. Wallahu alam kenapa kayak gitu. Waktu itu ya, kalau sekarang mungkin udah live streaming itu mereka lihat. Iya. Baik, cukup kita akhir sampai sini aja, insyaallah kita lanjut ke matan Abi Syuja insyaallah taala.